Jumpa lagi dengan saya, Gregorius Pabo, Kasubit Penilaian Kompetensi dan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video tutorial 1, kami telah menjelaskan konsep dasar penilaian kompetensi dan kinerja PNS pada lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, meskipun secara singkat saja. Kali ini saya akan lebih fokus dan menjurus pada penilaian prestasi kerja online yang menjadi target atau tujuan tutorial ini dibuat. Sesungguhnya Bapak Ibu telah menggunakan atau menerapkan penilaian prestasi kerja semi manual, yakni dengan bantuan aplikasi lembar kerja elektronik atau Microsoft Excel. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama sebagaimana kita lakukan secara manual. Pertanyaan bagi kita, apakah penilaian prestasi kerja online? Penilaian prestasi kerja online atau yang disingkat PPK online merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan pegawai, atasan, dan verifikator dalam membuat, menilai, dan memverifikasi sasaran kerja pegawai setiap bulannya. Aplikasi ini memiliki keunggulan jika dibandingkan aplikasi semi otomatis yang memanfaatkan lembar kerja elektronik atau Microsoft Excel. Adapun keunggulan aplikasi ini sebagai berikut: mempercepat proses pelaporan SKP, meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi, meningkatkan transparansi pelaksanaan penilaian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan SKP dari segi biaya dan waktu, meningkatkan efektivitas proses pelaporan penilaian, dan kemampuan integrasi yang tinggi dengan aplikasi lain seperti dengan e-absen. Sementara itu, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam aplikasi PPK online? Secara garis besar terdapat 3 aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang PNS dalam aplikasi ini, yakni: pertama, pembaruan data kepegawaian. Pegawai harus mengupdate data kepegawaian meliputi pangkat terkini, jabatan terkini, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Kedua, penetapan target. Penetapan target ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, yakni pada bulan Januari atau pada bulan di mana pegawai dimutasi. Pada tahap ini, pegawai wajib membuat target tahunan dan target bulanan. Ketiga, pegawai membuat laporan realisasi. Hal ini dilakukan setiap awal bulan. Pada tahap ini, pegawai harus melaporkan realisasi SKP bulanan, tugas tambahan dan kreativitas bulanan, serta perilaku kerja pegawai bulanan. Dari aktivitas dalam PPK online kemudian digambarkan secara terperinci arus proses PPK online. Bila Bapak Ibu memperhatikan pada gambar di layar komputer, teridentifikasi ada 4 entitas atau unsur yang terlibat dalam aplikasi ini. Pertama, pegawai, baik itu staf maupun atasan, pada saat mutasi memastikan data kepegawaiannya sudah terupdate. Kedua, pegawai wajib membuat target atau SKP. Setiap pegawai wajib membuat target berdasarkan uraian tugas dari sub bidang atau sub bagian masing-masing. Kalimat dalam SKP bersifat teknis, praktis, dan dapat diukur. Sebagai contoh, bila pegawai tersebut adalah fungsional umum dalam jabatan pengadministrasi umum, tugasnya adalah mengagendakan surat keluar dan surat masuk, maka
dalam target SKP-nya ditulis mengagendakan surat keluar dan surat masuk. Jadi kalimatnya singkat, padat, jelas, serta terukur karena menggambarkan aktivitas rutin pegawai tersebut. SKP yang dibuat kemudian diajukan ke atasan langsung untuk mendapat persetujuan. Atasan langsung dapat menerima atau menolak SKP yang diusulkan. Jika usulan ditolak, maka pegawai yang bersangkutan wajib memperbaiki sesuai catatan yang diberikan oleh atasan. Jika usulan diterima, maka proses pengajuan SKP diteruskan ke verifikator BKD. Verifikator BKD adalah PNS di BKD yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi SKP PNS sebelum ditetapkan. Verifikator BKD dapat menolak pula dapat menerima usulan SKP pegawai. Jika usulan ditolak, maka PNS harus memperbaiki sesuai catatan dari verifikator, kemudian diajukan lagi. Jika SKP diterima, maka target atau SKP PNS tersebut ditetapkan. Ketiga, pegawai wajib mengisi realisasi SKP bulanan, tugas tambahan atau kreativitas bulanan jika ada, dan perilaku bulanan. Realisasi yang diisi harus mendapat persetujuan atasan langsung. Atasan langsung dapat menolak atau menerima realisasi yang diisi oleh PNS bersangkutan. Jika atasan langsung menolak, maka pegawai dapat memperbaiki realisasinya sesuai catatan atasan langsung tersebut. Jika atasan langsung menerima, maka proses selanjutnya menunggu verifikasi dan validasi dari verifikator BKD. Setelah verifikator BKD memverifikasi dan memvalidasi, maka realisasi bulanan ditetapkan. Apabila pegawai keberatan dengan penolakan atasan langsung, maka pegawai dapat melakukan banding ke atasan pejabat penilai atau atasan banding. Penilaian atasan banding bersifat mutlak, baik itu menerima atau menolak banding. Kemudian prosesnya selanjutnya diteruskan ke tingkat verifikator BKD dan selanjutnya realisasi ditetapkan. Jadi, apabila kita memperhatikan arus proses di atas, maka disimpulkan bahwa pertama kali kita menggunakan aplikasi ini, kita harus melewati 3 tahap, yakni memperbarui data kepegawaian, membuat target atau SKP tahunan dan SKP bulanan, serta mengisi realisasi SKP, tugas tambahan atau kreativitas, dan perilaku bulanan. Sedangkan pada bulan berikutnya, pegawai hanya melakukan atau melaporkan realisasi SKP, tugas tambahan, dan perilaku bulanan sebelumnya. Dari diagram arus proses di layar Anda, maka kita dapat menguraikan secara detail dalam periodisasi SKP bulanan. Jika Bapak Ibu perhatikan pada gambar tersebut, setiap unsur atau entitas yang terlibat di dalam sistem ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan batasan waktu. Sekali lagi, sesuai dengan batasan waktu. Pertama, pegawai melaporkan realisasi SKP, tugas tambahan dan kreativitas, serta perilaku bulanan bulan lalu setiap pada tanggal 1 sampai 10 dalam bulan berjalan. Kedua, atasan langsung menilai laporan realisasi pegawai bulan lalu setiap tanggal 1 sampai 12 dalam bulan berjalan. Ketiga, atasan banding menilai laporan banding pegawai bulan lalu jika ada setiap tanggal 1 sampai 13 dalam bulan berjalan. Keempat, verifikator
memvalidasi hasil penilaian atasan bulan lalu setiap tanggal 1 sampai 14 dalam bulan berjalan. Kelima, penyampaian hasil penilaian sementara bulan lalu dilaksanakan setiap tanggal 15 sampai 17 bulan berjalan. Keenam, atasan langsung mereview hasil sementara bulan lalu dilaksanakan setiap tanggal 16 sampai 20 bulan berjalan. Ketujuh, BKD menyampaikan hasil final penilaian bulan lalu setiap tanggal 19 sampai 20 bulan berjalan. Dan terakhir, pencairan tambahan penghasilan pegawai atau tukin dapat dilakukan pada setiap tanggal 21 bulan berjalan. Dari periodisasi SKP bulanan, maka dapat digambarkan periodisasi SKP tahunan seperti tampak pada gambar di layar komputer Bapak Ibu sekalian. Dari periodisasi SKP bulanan, maka dapat digambarkan SKP tahunan seperti tampak pada gambar di layar komputer Anda. Dari gambar tersebut terlihat bahwa aktivitas buat target tahunan, target bulanan, dan kontrak kerja hanya dapat dilakukan sekali pada bulan Januari. Sedangkan bulan berikutnya adalah pegawai hanya mengisi realisasi SKP bulanan, tugas tambahan bulanan, dan perilaku bulanan bulan sebelumnya. Ditutup pada bulan Desember, pegawai wajib membuat SKP bulan November dan Desember serta SKP tahunan. Demikian video tutorial kali ini. Semoga tutorial ini dapat menghantar Anda kepada suatu pemahaman tentang penilaian prestasi kerja online. Ikutilah terus tutorial kami berikutnya. Terima kasih.